Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melka Wasti Tirkosilba. Di sini saya eh, akan mempresentasikan tugas JNS pada minggu 13. Saya mengambil judul Aplikasi JNS di Bidang Pertanian Presisi. Untuk dosen pengajar yaitu Pak Pendra D. Ramadan ST MT dan Bapak Rizky Widi Pratama AMD Kom. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar dan teknologi. Apa itu GNS? Global Navigation Satellite System, dalam kurung GNS, adalah konsultasi satelit yang menyediakan data posisi, kecepatan, dan waktu secara global dalam pertanian. GNS menjadi mata bagi petani untuk memetakan setiap inci lahan secara akurat. Pertanian presisi adalah konsep manajemen pertanian berbasis observasi dan pengukuran variabilitas lahan. Tujuannya adalah mengoptimalkan input pupuk dalam kurung pupuk air benih untuk mendapatkan output maksimal secara berkelanjutan. Sebenarnya itu ada akurasi sentimeter dengan RTK. Untuk kebutuhan pertanian, akurasi GPS standar dalam kurung meter tidaklah cukup. Teknologi real-time kinematik dalam kurung RTK digunakan untuk mencapai akurasi posisi hingga level 1-2 cm secara real-time. Memungkinkan alat berat bergerak di jalur yang sama secara berulang tanpa tumpang tindih. Mengurangi kesalahan manusia dalam operasional lapangan. Selanjutnya itu sistem navigasi otomatis. Auto steering pada traktor menggunakan jari GNS untuk mengarahkan mesin di sepanjang jalur yang ditentukan sebelumnya secara otomatis. Manfaat utamanya, mengurangi kelelahan operator, menghilangkan skip, dalam kurang area terlewat, dan overlap area ganda. Selanjutnya itu ada optimasi penggunaan bahan bakar hingga 10%. Selain itu variable rate application atau VRA. Yang pertama yaitu dosis presisi, mengatur volume pupuk atau pestisida secara otomatis berdasarkan peta kebutuhan di setiap titik koordinat. Yang kedua, kesehatan tanah. Hanya memberikan nutrisi di area yang membutuhkan, menjaga keseimbangan pH dan kesuburan tanah. Yang ketiga, ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi pemberusan input kimia yang mahal, meningkatkan margin keuntungan petani. Terus selanjutnya, kalkulasi sentimeter dengan RTK. Integrasi GNS dengan drone atau disebut UAV memungkinkan pemetaan foto dan NDVI, Normalized Difference Navigation Index, secara cepat. Yang pertama itu ada indikasi dini serangan hama melalui koordinat geospasial. Yang kedua, estimasi hasil panen per blok lahan dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, pembuatan topografi digital atau DTM untuk perencanaan drainase. Selanjutnya itu dampak dan statik efisiensi. Yang pertama ada kenaikan efisiensi kerja sebanyak 45% dari data terima sama dengan pengurangan waktu operasional lapangan. Yang kedua, penghematan pupuk sebanyak 15%. Data VAO, optimasi melalui sistem variable rate. Itu selanjutnya itu metode konvensional versus DNS. Di sini itu ada tabel perbandingannya. Yaitu yang pertama ada aspek perbandingan, metode konvensional, metode berbasis DNS. Akurasi posisi, estimasi visual kesalahan tinggi, presisi RTK sampai 1-2 cm. Yang kedua, efisien waktu. Metodenya lambat dan tergantung tenaga kerja. Metode berbasis DNS cepat dan otomatis 24/7. Yang ketiga ada input sumber daya, metode seragam atau potensi boros pupuk. Metodenya spesifik, lokasi, hemat, dan tepat. Yang keempat ada analisis data. Metode konvensional, catatan manual atau subjektif. Metode GNS-nya data digital dan terintegrasi JIS. Pasar penerima JNS untuk pertanian diproyeksikan tumbuh dari USD 1,42 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 3,55 miliar pada tahun 2033 dengan KGR 10,7%. Selanjutnya itu adalah tren pasar. Ya, selanjutnya itu ada tren pasar GNS pertanian dunia. Dan berikut saya tampilkan grafiknya dari tahun 2024 sampai 2030, yang di mana pasar penerima GNS untuk pertanian diproyeksikan tumbuh dari USD 1,42 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 3,55 miliar pada tahun 2033 dengan KGR
10,7%. Terus selanjutnya ada itu ringkasan manfaat utama. Yang pertama itu ada produktivitas maksimal. Peningkatan hasil panen per hektar melalui manajemen variabilitas lahan yang tepat. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Pengurangan jejak karbon dan residu kimia tanah akibat efisiensi penggunaan input. Yang ketiga, kepastian geospasial. Penentuan batas lahan dan blok tanah yang akurat untuk manajemen inventaris perkebunan besar. Yang keempat, ada otomasi masa depan. Itu menjadi fondasi utama bagi pengembangan alat pertanian outcome tanpa aw dan kurung tanpa awak di Indonesia. Oke, berikutnya itu image source, yang dimana saya mengambil data presentasi saya pada link berikut. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan hari ini. Say goodbye.